Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelas 5B Perbankan Syariah. Di sini kita mau menjelaskan tentang ekonomi moneter dan kebank sentralan. Tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Zalati Saria. Dan nama saya Ginara Hadatul Ais. Dan saya Maudina Handayani. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dalam ilmu ekonomi, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pasar. Bank sentral yang juga dikenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan negara agar lebih terkendali, seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja, serta laju inflasi yang terkendali. Yang kedua itu ada tujuan ekonomi moneter. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya. Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini BI berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya, seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrumen-instrumen khusus. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan yaitu yang pertama ada monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive ini juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan resiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat. Dan yang kedua, kebijakan monetary contractive policy atau kebijakan monetary contractive. Monetary contractive policy itu merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran jumlah uang ini juga dikenal dengan politik uang ketat. Tujuan dari penerapan kebijakan ini yaitu untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Adapun beberapa instrumen yang digunakan Bank Sentral sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada Open Marketing Operation Instrument. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka. Instrumen ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang dengan jalan melakukan penjualan atau pembelian terhadap government securities atau surat berharga pemerintah. Dan yang kedua ada fasilitas diskonto atau discount rate, yaitu upaya pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga yang ada pada bank sentral maupun bank umum untuk mengatur peredaran rupiah. Penurunan suku bunga pada bank sentral merupakan usaha pemerintah menambah peredaran rupiah dalam negara. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran rupiah,
maka menaikkan suku bunga adalah jalan yang harus ditempuh. Dan yang ketiga itu ada suku cadangan wajib. Adalah cara mengatur, baik menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadang yang ada pada pengatur kebijakan. Menurunkan rasio cadangan wajib yang dilakukan di bank merupakan usaha pemerintah meningkatkan peredaran rupiah. Hal ini berlaku sebaliknya saat pemerintah ingin menurunkan peredaran rupiah. Yang keempat, ada himbauan moral. Moral persuasion adalah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Himbauan ini seperti menghimbau kepada bank untuk selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekan peredaran jumlah uang. Hal ini juga berupa himbauan kepada bank melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar ke bank sentral untuk memperbanyak peredaran rupiah. Dan yang kelima, itu ada kebijakan kredit selektif yang juga diberlakukan Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki kebijakan untuk menentukan jenis pinjaman yang boleh atau tidak, serta pinjaman yang perlu ditambah atau dikurangi. Adapun contoh penerapan ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini, Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisi berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Peningkatan cadangan kas bank membuat masyarakat memilih untuk menabung uang di bank sehingga peredaran uang menurun. Sedangkan penurunan cadangan kas bank mendorong masyarakat untuk meminjam uang di bank sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin tinggi. Dan di pembahasan kedua itu membahas sejarah perkembangan uang. Terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. Sebelum perdagangan barter, 2. Perdagangan barter, 3. Uang barang, 4. Uang logam, dan 5. Uang kertas. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangan kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat menerima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat uang antara lain: 1. Diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. 2. Memiliki nilai cenderung stabil. Stability of value. Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. 3. Ringan dan mudah dibawa. Portability. Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keempat, tahan lama, durability. Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang. Yang kelima, kualitasnya cenderung sama. Uang harus memiliki kuantitas yang cenderung sama. Selanjutnya, ada jenis-jenis uang. Yang pertama itu ada uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti, high powered money, atau uang dasar, base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas, maupun cek yang dicetak oleh Bank Sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari uang kartal, alat likuidit bank umum yang terdiri atas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia. Yang kedua, ada full body money, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di
atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang ketiga, itu ada token money, uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nominal uang lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan antara full body money dengan token money menurut Raharjo 2009. A. Terletak pada definisinya. Bila token money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka full body money adalah mata uang yang dinilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Yang B. Pada masa token money atau mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, misalkan bank sentral, sedangkan pada masa money, full body money, masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri. Yang C, pada masa full body money jumlah uang beredar sulit dihitung. Sedangkan pada masa token money jumlah uang beredar mudah dihitung. Yang keempat itu ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu, merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang terbuat dari bahan kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyesuaikan kertas. Yang kelima itu ada uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral diciptakan akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat ukur yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Yang keenam ada uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid. Dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain seperti deposito, berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah. Di sini ada central bank, yaitu lembaga negara yang mengontrol jumlah uang yang beredar atau money supply dalam perekonomian. Tindakan dan kebijakan bank sentral dilakukan untuk mempengaruhi, yaitu suku bunga atau interest rate, jumlah kredit, the amount of credit, jumlah uang beredar atau the money of supply. Fungsi bank sentral terkait dengan 4 aspek. Yang pertama ada sistem pembayaran, dan yang kedua ada kebijakan moneter, yang ketiga ada leader of last resort atau kredit yang paling akhir, dan yang keempat itu ada regulator keuangan. Fungsi dan peran Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka atau OPT, pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, yaitu ada penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti bagi yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.